Sebagaimana yang termaksud dalam garis-garis besar haluan negara, bahwa pembangunan pada hakikatnya adalah proses perubahan terus-menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan yang mengarah pada tujuan yang ingin dicapai. Pembangunan juga meliputi perubahan konstitusional. Contohnya adalah pembangunan Orde Baru yang berusaha meletakkan kembali pada Pancasila secara murni dan konsekuen. Menurut Dedi Supriyadi Bratakusuma, pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Menurut Siagian 1994, pembangunan adalah sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Menurut Ginanjar Kartasasmita 1994, memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Di dalam pelaksanaan pembangunan nasional juga diperlukan beberapa asas, antara lain asas manfaat, yakni bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya. Asas usaha bersama dan kekeluargaan, yakni bahwa usaha mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa harus merupakan usaha bersama dari bangsa dan seluruh rakyat. Asas demokrasi, yakni demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial, dan ekonomi, serta dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Asas adil dan merata, yakni bahwa hasil material dan spiritual yang dicapai dalam pembangunan harus dapat dinikmati seluruh bangsa dan bahwa tiap-tiap warga negara berhak menikmati hasil-hasil pembangunan yang layak diperlukan bagi kemanusiaan dan sesuai nilai dharma baktinya yang diberikan kepada bangsa dan negara. Asas perkehidupan dan keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan-kepentingan, yaitu kepentingan dunia dan akhirat, materi dan spiritual, jiwa dan raga, individu dan masyarakat, dan lain-lain. Asas kesadaran hukum, yakni setiap warga negara Indonesia harus sadar dan taat kepada hukum dan mewajibkan negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum. Asas kepercayaan pada diri sendiri, yakni pembangunan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri. Tujuan nasional bangsa Indonesia seperti yang termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, diselenggarakan pembangunan nasional secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, dan berkesinambungan. Tujuan pembangunan nasional di Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yang merata materi dan spiritual berdasarkan Pancasila. Ruang lingkup pembangunan nasional yakni meliputi bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Bidang kesejahteraan. Bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan, dan kebudayaan. Pembangunan bidang kesejahteraan rakyat tentunya merupakan pembangunan utama dalam suatu negara dalam mencapai kemakmuran sebesar-besarnya dan secara adil dan merata. Bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan nasional, bidang agama dan kepercayaan menitikberatkan kepada kualitas diri kepada Sang Pencipta dan sifat toleransi serta pengalaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bidang iptek, manusia harus memanfaatkan kesempatan untuk berubah secara kontinuitas, menyesuaikan diri dengan perkembangan iptek. Dengan ini maka secara tidak langsung masyarakat telah ikut melakukan pembangunan
skala nasional dengan bidang iptek. Bidang hukum dan HAM. Perlindungan HAM dan tegaknya hukum di Indonesia dinilai masih kurang oleh warga sendiri. Di sisi HAM masih banyak pelanggaran yang dilakukan sehari-hari oleh pihak tertentu seperti tindakan kekerasan, prostitusi, bentrok, dan sebagainya. Namun tentu kita tidak boleh memandang sesuatu dengan sebelah mata. Banyak juga keberhasilan lembaga negara dalam menegakkan hukum dan HAM. Dengan semangat ini, pemerintah senantiasa membangun kuantitas dan kualitas kelembagaan negaranya demi terciptanya masyarakat yang adil, tentram, dan makmur. Bidang politik. Pendidikan politik sangat penting untuk diperoleh oleh tiap-tiap warga negara. Karena dengan pendidikan politik, kita bisa menyalurkan aspirasi kepada pemerintah untuk perwakilan di tingkat 1 maupun di tingkat 2. Di samping itu, dengan pendidikan politik pula, kita bisa membangun bangsa ke arah yang lebih maju. Bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan pertahanan guna menjaga keutuhan negara dari luar dan atau dari dalam, seperti gerakan separatis, sedangkan pembangunan keamanan adalah upaya pembangunan mengayomi masyarakat secara menyeluruh, seperti kepolisian, hansip, dan sebagainya. Manusia sebagai perencana dalam pembangunan khususnya di bidang pendidikan, yaitu manusia sebagai subjek untuk merencanakan sebuah pendidikan yang didasari oleh kebutuhan dari manusia itu sendiri. Manusia sebagai pelaksanaan pembangunan. Manusia sebagai pelaksanaan dalam pembangunan nasional, khususnya dalam bidang pendidikan. Tentu saja dalam hal ini manusialah yang melaksanakan pendidikan sesuai yang telah direncanakan oleh manusia itu sendiri. Manusia sebagai pengawas pembangunan. Dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, manusia juga berperan penting sebagai pengawas agar pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Peran pendidikan dalam pembangunan nasional yaitu 1. Peran pendidikan dalam pembangunan nasional dan perubahan masyarakat. Peranan pendidikan dalam pembangunan dapat ditinjau dari beberapa segi. Di antaranya ialah: pertama, segi sasaran. Tujuan citra manusia di pendidikan adalah terwujudnya citra manusia yang dapat menjadi sumber daya pembangunan yang manusiawi. Profesor Dr. Slamet Imam Santoso menyatakan bahwa tujuan pendidikan menghasilkan manusia yang baik. Manusia yang baik di mana pun ia berada akan memperbaiki lingkungan. Kedua yaitu segi lingkungan. Dari segi lingkungan yaitu ada 3. Yang pertama, lingkungan keluarga, di mana anak dilatih berbagai kebiasaan baik tentang hal-hal yang berhubungan dengan kecekatan, kesopanan, dan moral. Di samping itu juga ditanamkan keyakinan-keyakinan terutama yang bersifat religius. Yang kedua, lingkungan sekolah, di mana peserta didik dibimbing untuk memperluas bekal yang telah diperoleh dari lingkungan keluarga berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan yang terakhir yaitu lingkungan masyarakat, di mana peserta didik memperoleh bekal praktis untuk berbagai jenis pekerjaan, khususnya mereka yang tidak sempat melanjutkan proses belajarnya melalui jalur pendidikan formal. Yang ketiga, segi jenjang pendidikan. Pengembangan sistem pendidikan nasional merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan wawasan Nusantara yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, pembangunan tidak terbatas pada pembangunan ekonomi dan industri semata, tetapi meliputi upaya-upaya yang beragam sesuai dengan keanekaragaman masalah dan rintangan kebutuhan suatu masyarakat. Dan yang keempat, segi pembidangan kerja. Pembidangan kerja menurut sektor kehidupan meliputi bidang ekonomi, hukum, sosial politik, keuangan, perhubungan, komunikasi, pertanian, pertambangan, pertahanan, dan lain-lain. Pembinaan dan pengembangan bidang-bidang tersebut hanya mungkin dikerjakan jika diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan seperti yang dibutuhkan. Orang-orang yang dimaksud hanya tersedia jika diberi pendidikan dan dilatih sesuai dengan perkembangannya. Peranan pendidikan dalam pembangunan sarana kehidupan dan lingkungan. Yang pertama, peranan pendidikan dalam pembangunan sarana kehidupan sumber daya manusia. Di dalamnya mencakup membangun manusia sebagai pelaksana transformasi, membina manusia sebagai tenaga produktif, membentuk kepribadian yang berorientasi kepada
pada prestasi, memperhitungkan dimensi sumber daya manusia dan pengembangan lapangan kerja, dan merubah pola pikir masyarakat yang masih pada taraf rendah. Yang kedua, peranan pendidikan dalam pembangunan lingkungan. Peranan pendidikan dalam pembangunan lingkungan hidup sebagai berikut. Pertama, memberi arahan pada manusia bahwa memelihara, mengelola, dan melestarikan lingkungan hidup adalah suatu keharusan. Kedua, memberikan bimbingan bahwa pengendalian alam harus bersifat rasional dan tidak merusak total lingkungan hidup manusia. Ketiga, supaya pembangunan yang dilaksanakan dapat menjaga keseimbangan dan pembinaan ekosistem. Keempat, untuk mengelola sumber daya alam dapat memberikan manfaat bagi manusia. Kelima, untuk menyelaraskan antara kebutuhan manusia dengan daya dukung alam yang ada. Dan yang keenam, membudayakan pola hidup yang serasi dengan ekosistemnya.